Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Olivia, BP 2011-03-1008 dari kelas 3 PIR. Baiklah, saya akan menjelaskan aspek-aspek cost control. Pengendalian proyek. Pada dasarnya ada 3 variabel yang harus dikendalikan selama proses konstruksi, yaitu biaya pelaksanaan proyek, waktu penyelesaian proyek, serta kualitas pekerjaan. Dalam mencapai ketiga aspek tersebut, sudah mempertimbangkan safety. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, kedua aspek yang disebut terakhir juga mempengaruhi terhadap biaya. Mekanisme cost control, yaitu dapat dilihat dari bagian di bawah ini. Filosofi cost control. Secara luas, filosofi cost control didasarkan atas 3 hal, yaitu adanya dorongan dan promosi dari kesadaran atas biaya pada semua tahap pelaksanaan proyek, adanya persyaratan data tentang biaya yang akurat dan tepat waktu, serta ramalan ke depannya, adanya tindakan yang efektif dan cepat. Definisi biaya. Biaya adalah sejumlah nilai uang yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang diterima kepada pemberi jasa atau barang. Pengertian biaya harus dilihat dari sisi tertentu. Biaya owner dan biaya kontraktor tidak sama. Secara akuntansi, biaya dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu biaya tidak tetap yaitu variable cost, biaya tetap yaitu fixed cost. Konsep break-even point. Break-even point adalah suatu proses atau kejadian di mana jumlah biaya dan pendapatan sama besar atau titik impas. Pada kebanyakan industri lain, yaitu barang dan jasa, titik impas sangat jelas dan dapat dihitung secara pasti. Pada proyek konstruksi, BEP tidak dapat dipastikan, karena itu perlu pengendalian yang menerus. BEP proyek konstruksi. BEP proyek konstruksi dapat digambarkan secara grafis, tetapi bukan merupakan standar. Titik BEP yang tergambar harus selalu dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titik BEP dalam konsep cost control merupakan sasaran pengendalian. Grafik BEP proyek konstruksi dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Konsep waktu dalam cost control, yaitu terdapat pada bagian-bagian di bawah ini. Pertimbangan dalam cost control. Dalam masa lalu, data masa lalu, adanya penyimpangan atau tidak, kalau ada, terjadi di mana dan seberapa besar, dicari penyebab penyimpangan. 2. Peluang atas sisa pekerjaan. Penyebabnya diupayakan tidak terulang pada sisa pekerjaan yang ada, pengamatan biaya terhadap sisa pekerjaan untuk mengcover penyimpangan yang ada. Aspek-aspek kontrol. Untuk dapat berhasil mengendalikan biaya proyek dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap semua aspek yang mempengaruhinya, yaitu tim control, quality control, safety control, dan cost control. Durasi proyek konstruksi. Setiap proyek pasti dibatasi waktu proses penyelesaiannya atau time schedule. Pada umumnya, time schedule dibuat pada awalnya dengan standar normal. Bila durasi proyek dibuat lebih cepat, pada umumnya biayanya akan naik. Proyek yang terlambat dari schedule, umumnya biayanya juga dapat naik disebabkan oleh biaya tetap proyek bertambah. Hubungan waktu dan biaya. Hubungan antara waktu dan biaya dapat digambarkan dengan grafis sebagai berikut. Pengendalian waktu dan biaya. Dalam pengendalian waktu pelaksanaan proyek yang berkaitan dengan biaya ada beberapa, yaitu 1. Menepati total durasi proyek yang telah ditetapkan. 2. Mempercepat atau memperlambat bagian dari kegiatan yang dapat menurunkan biaya. 3. Percepatan kegiatan untuk mengejar keterlambatan yang terjadi. Harus dipilih kegiatan yang berdampak kecil pada tambahan biaya. Jenis alat kendali. Alat kendali waktu proyek atau time schedule pada dasarnya ada 3 macam, yaitu bar, 2 vektor diagram method, network diagram method, yaitu around diagram, dan precedence diagram. Kualitas pekerjaan. Pengendalian kualitas pekerjaan berdampak pada 2 hal penting, yaitu performa perusahaan atau citra, biaya pelaksanaan pekerjaan. 2. Kualitas pekerjaan, khususnya finishing, adalah sarana promosi yang tidak perlu membayar dan berlangsung lama. Kualitas pekerjaan yang jelek dapat merugikan nama baik dalam jangka panjang.
biaya mutu atau kualitas. Untuk mencapai suatu kualitas yang dipersyaratkan diperlukan biaya. Ada dua jenis dari cost of quality, yaitu satu, biaya yang harus dianggarkan untuk menjamin kualitas pekerjaan. Dua, biaya yang harus dikendalikan atas terjadinya kegagalan mutu pekerjaan. Total cost of quality adalah jumlah dari keduanya. Struktur biaya mutu atau kualitas. Struktur cost of quality dapat digambarkan dalam 3 unsur dan pengendaliannya. Terdapat pada tabel di bawah ini. Grafik cost of quality seperti di bawah ini. Quality control atau tradisional dapat dilihat pada skema di bawah ini. Quality control modern juga dapat dilihat pada skema di bawah ini. Safety atau keselamatan dan keamanan. Proyek konstruksi memiliki risiko safety yang tinggi karena ciri yang khusus. 1. Banyak kegiatan yang sifatnya rawan kecelakaan. 2. Jenis kegiatan yang tidak standar. 3. Tingginya turnover pekerjaan. 4. Perkembangan sains dan teknologi konstruksi yang menimbulkan tantangan baru. Pada dasarnya, tak seorang pun mau celaka, tetapi biasanya tidak disadari tentang apa yang telah atau yang sedang dilakukan. Konstruksi safety. Di dalam konstruksi safety ada dua aspek penting yang selalu harus jadi perhatian, yaitu aspek kemanusiaan dan aspek ekonomi. Perencanaan safety harus dapat mencakup dua aspek tersebut. Struktur biaya safety. Cost of safety adalah merupakan bagian dari biaya konstruksi. Struktur cost of safety dapat digambarkan dalam dua jenis, yaitu pada tabel bawah ini. Sasaran pengendalian safety. Untuk keperluan safety, struktur lebih sesuai karena menunjukkan sasaran yang ingin dikendalikan. Tujuan dan sasaran safety adalah mencegah eksiden menuju zero eksiden. Untuk itu, diperlukan adanya safety system atau sistem plan dan safety control. Penerapan safety system. Penerapan safety system untuk menurunkan total cost of safety berarti menurunkan biaya konstruksi. Secara grafis dapat dijelaskan sebagai berikut. Cost control. Yang mendorong peran cost control jadi penting di konstruksi adalah 1. Harga jual bersifat konservatif. 2. Biaya produksi bersifat fluktuatif. Untuk mengatasi kondisi yang dilematis tersebut, maka diperlukan 1. Kemampuan tentang konstruksi cost. 2. Kemampuan dalam cost control. Unsur dan faktor biaya. Unsur-unsur biaya langsung proyek dibagi menjadi dua kelompok. 1. Kelompok dominan, yaitu berupa bahan, upah, alat, dan subkon. Kedua, kelompok minoritas seperti persiapan atau penyelesaian, overhead atau administrasi proyek. Faktor terjadinya biaya ada dua, yaitu kuantiti pekerjaan serta harga satuan pekerjaan. Pengendalian biaya. Tindakan nyata atau real dalam pengendalian biaya adalah mengendalikan kuantiti dan harga satuan untuk bahan, upah, alat, subkon, persiapan atau penyelesaian, dan ADM atau overhead proyek. Mengendalikan penyebab penyimpangan yang mungkin terjadi. Penyebab penyimpangan bahan. 1. Penyimpangan kuantiti. 1. Kesalahan ukuran penerimaan, kerusakan bahan yang telah diterima, kehilangan bahan, serta pemborosan dalam penggunaan, dan lain-lain. Penyimpangan harga satuan berupa kelemahan dalam negosiasi, kelemahan dalam surat perjanjian pembeli, kekurangan alternatif dan sumber bahan, serta over quality, dan lain-lain. Tindakan pengendalian bahan dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Tindakan pengendalian subkon juga dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Proses pengendalian biaya. Proses pengendalian untuk pos-pos lain seperti upah, alat, dan lain-lainnya prinsipnya sama dengan biaya bahan atau subkon di atas. Ini dapat disimpulkan bahwa proses pengendalian biaya konstruksi itu melalui tahapan yang panjang, menggunakan acuan macam-macam, serta melibatkan banyak orang.
Earned Value Analysis. Untuk mengukur kinerja biaya dan mutu dan waktu dapat dilakukan dengan Earned Value Analysis. Untuk keperluan evaluasi biaya dan waktu ada 3 macam grafik, yaitu budget cost forward schedule, kedua actual cost forward performance, ketiga budget cost forward for performance. Grafik Planned Value 1. Tiap item pekerjaan diberi nilai budget dan dibobot dalam persen. Nilai bobot tersebut disebarkan pada tiap bulan sesuai dengan jadwal. 3. Jumlah bobot seluruh item pekerjaan dijumlahkan untuk tiap bulan, dari awal sampai bulan terakhir secara kumulatif. 4. Titik-titik tersebut kemudian dihubungkan dan membentuk satu grafik yang disebut dengan BCWS. Pembuatan grafik BCWS dapat dilihat pada bagian bawah ini. Grafik actual cost. Realisasi biaya dari penyelesaian tiap item pekerjaan dicatat nilai bobotnya untuk tiap bulannya. Jumlahkan bobot penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafik yang disebut ACWP. Pembuatan grafik ACWP dapat dilihat pada bagian bawah ini. Grafik Earned Value. Realisasi penyelesaian dari tiap item pekerjaan dicatat nilai budgetnya dan dibobot untuk tiap bulannya. Jumlah bobot budget dari penyelesaian semua item pekerjaan yang ada untuk tiap bulannya secara kumulatif. Titik-titik tersebut dihubungkan dan akan membentuk suatu grafis yang disebut dengan BCWP. Pembuatan grafik BCWP dapat dilihat pada bagian bawah ini. Evaluasi grafik. Perhitungannya dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Grafik BCWP, BCWS, BCWP, dan ACWP hubungannya. Contoh formulir cost control dapat dilihat pada bagian di bawah ini. Penyimpangan biaya dan mutu dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.